Oke, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik di dalam dunia audit yang mungkin sering dianggap sederhana, namun sangat penting. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas terkait audit kas dan instrumen keuangan bersama saya Aisyah Balkis dan rekan saya ada Nabila, Rizky Aji, dan Rizky Faisal. Halo, terima kasih sudah mengundang saya. Tapi kali ini memang sangat penting karena kas dan instrumen keuangan itu seringkali menjadi titik rawan kecurangan di perusahaan. Betul sekali. Tentunya ini topik yang sangat mendalam dengan maraknya investasi dan transaksi di elektronik ini. Kontrol terhadap kas dan instrumen keuangan jadi semakin kritis. Benar sekali. Saya harap para pendengar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam soal audit kas dan instrumen keuangan ini. Oke, mari kita mulai dengan yang dasar dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan secara umum apa sih itu audit kas dan instrumen keuangan dan kenapa topik ini sangat penting dalam dunia bisnis. Nah, jadi itu audit kas dan instrumen keuangan itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor untuk memastikan keakuratan dan keberadaan saldo kas serta instrumen investasi seperti obligasi, saham, atau deposito. Nah, ini tuh penting karena kas itu sangat rentan terhadap kecurangan dan bisa dengan mudah itu dimanipulasi. Nah, misalnya itu seperti melalui catatan palsu atau rekayasa laporan keuangan. Jadi ketika dilakukan audit itu kita memastikan bahwa kas yang dilaporkan itu memang benar-benar ada dan sesuai dengan nilai aslinya. Oke. Mungkin tambahan dari saya, instrumen keuangan ini juga perlu diperiksa karena sifatnya ini bisa sangat kompleks. Apalagi saat ini banyak perusahaan yang memiliki berbagai jenis investasi mulai dari instrumen sederhana seperti deposito hingga derivatif yang kompleks. Nah, nilai dari instrumen ini harus dilaporkan secara tepat dalam laporan keuangan. Oke, saya setuju nih. Apalagi dengan contoh-contoh skandal besar yang pernah terjadi, misalnya ada kasus Parmalat di Italia. Nah, mungkin bisa diceritakan dari teman-teman untuk lebih lanjutnya dari contoh kasus itu. Mungkin kasus Parmalat ini memang bisa jadi contoh klasik tentang kecurangan dalam laporan kas dan instrumen keuangan. Jadi Parmalat ini yang merupakan perusahaan susu asal Italia terlibat dalam skandal besar pada awal 2000-an. Mereka ini membuat laporan palsu tentang saldo kas di rekening bank untuk memperlihatkan bahwa perusahaan lebih sehat daripada kenyataan yang sebenarnya. Nah, betul, bahkan itu Parmalat itu pernah mencatat adanya kas di rekening bank sebesar 3,9 miliar euro yang ternyata itu fiktif. Nah, mereka itu juga menggunakan perusahaan bayangan yang ada di luar negeri itu untuk melakukan penjualan fiktif demi menambah nilai pada laporan keuangan. Nah, sayangnya kasus ini tuh berujung pada kebangkrutan Parmalat dan hukuman penjara bagi CEO-nya mereka. Oke, nah mungkin dari contoh kasus tersebut terlihat sekali ya pentingnya audit yang menyeluruh pada kas dan instrumen keuangan suatu perusahaan nih. Nah, kalau gitu mari kita bahas prosedur auditnya yang bisa dilakukan untuk akun kas terlebih dahulu ya. Mungkin apa saja langkah-langkah yang penting yang bisa dilakukan oleh seorang auditor dari Mbak Nabila? Mungkin langkah pertama biasanya adalah melakukan rekonsiliasi saldo kas antara catatan perusahaan dengan catatan bank. Selanjutnya untuk rekonsiliasi ini untuk memastikan tidak ada perbedaan yang tidak dapat dijelaskan antara kedua saldo tersebut. Mungkin yang kemudian auditor juga melakukan konfirmasi langsung dengan pihak bank. Itu biasanya auditor mengirimkan surat konfirmasi bank untuk memverifikasi saldo yang tercatat, sehingga bisa dipastikan kebenaran dari saldo tersebut. Konfirmasi ini juga penting karena auditor perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh klien itu benar-benar sesuai dengan data yang ada di bank. Nah, auditor itu juga melakukan pengujian itu untuk memastikan adanya kontrol internal yang baik. Nah, misalnya itu seperti memeriksa apakah perusahaan itu memiliki prosedur pemisahan tugas antara bagian yang mengelola kas dan yang mencatat kas. Nah, pemisahan tugas ini itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut.
Oke, dari pemisahan tugas ini ya, tadi memang sering menjadi perhatian utama dalam audit kas atau bagaimana? Iya betul sekali. Selain itu ada juga teknologi seperti Positive Pay yang membantu perusahaan mencegah pencairan cek palsu. Dengan sistem ini perusahaan bisa memverifikasi nomor dan nilai cek yang telah disetujui sebelum dicairkan oleh bank. Nah, jadi jika ada cek yang tidak sesuai, bank akan mengkonfirmasi ke perusahaan sebelum mencairkannya. Oke, baik. Itu sangat menarik sekali. Mungkin sekarang kita beralih ke instrumen keuangan nih. Nah, dari yang sudah dijelaskan, apa saja yang biasanya menjadi fokus dari auditor dalam mengaudit instrumen keuangan? Dari Mas Rizky Faisal mungkin? Ya, instrumen keuangan seperti investasi dalam sekuritas atau derivatif perlu diaudit untuk memastikan bahwa nilainya sesuai dengan nilai pasar dan bahwa laporan keuangan itu memang benar-benar. Instrumen ini bisa rumit karena nilai pasarnya yang berfluktuasi tergantung kondisi pasar. Auditor harus memastikan apakah nilai yang dicatat di laporan keuangan sesuai dengan nilai pasar pada saat diaudit. Nah, selain itu juga penting bagi seorang auditor untuk memahami risiko yang melekat pada setiap jenis instrumen keuangan. Nah, contohnya itu seperti investasi dalam derivatif atau transaksi hedging memiliki risiko pasar yang terlalu tinggi. Nah, auditor itu perlu menilai apakah perusahaan ini memahami risiko ini dan apakah mereka itu melakukan kontrol yang cukup untuk mengelolanya. Oke, dari sini terlihat bahwa ada banyak elemen kompleks di dalam audit instrumen keuangan ya. Oke, selanjutnya apa saja nih tantangan utama yang dihadapi auditor dalam mengaudit akun ini kira-kira? Mungkin tantangan utamanya dalam penilaian instrumen keuangan ini yang tidak liquid atau jarang diperdagangkan. Instrumen seperti ini mungkin tidak memiliki nilai pasar yang jelas sehingga auditor ini perlu melakukan analisis khusus atau menggunakan bantuan ahli untuk menilai nilai wajarnya ini. Auditor juga harus berhati-hati agar tidak salah menilai risiko dan menilai instrumen tersebut. Oke. Ada lagi mungkin cuma menambahkan, selain itu perusahaan mungkin memiliki kepentingan tertentu yang dapat mempengaruhi klasifikasi atau penilaian instrumen ini. Misalnya itu seperti perusahaan mungkin ingin menunjukkan nilai instrumen yang lebih tinggi agar laporan keuangan terlihat lebih baik. Nah, oleh karena itu auditor harus waspada terhadap manipulasi nilai atau klasifikasi yang tidak tepat. Oke, baik. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kontrol internal dari audit kas dan instrumen keuangan ini, dan kira-kira apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, kontrol internal yang baik itu sangat penting. Nah, jadinya perusahaan perlu memiliki kontrol yang sangat ketat dalam hal pengelolaan dan pencatatan kas serta instrumen keuangan. Nah, misalnya itu seperti rekonsiliasi bank secara rutin dan pemisahan tugas itu sangat membantu dalam mencegah kecurangan. Nah, pada perusahaan besar mungkin diperlukan rekonsiliasi bank yang dilakukan setiap hari untuk memastikan bahwa saldo kas yang dilaporkan itu akurat. Mungkin dalam audit instrumen keuangan ini, kontrol internalnya biasanya mencakup verifikasi nilai investasi dengan laporan dari pihak ketiga seperti bank atau broker, serta dokumen yang mendukung keputusan investasi. Dengan kontrol yang memadai, mungkin resiko salah saji atau kecurangan bisa diminimalisir. Oke, tadi kita sempat menyinggung tentang prosedur yang berorientasi pada kecurangan nih. Nah, dari teman-teman bisa dijelaskan lebih lanjut apa saja yang sekiranya bisa dilakukan dalam prosedur ini? Oke. Prosedur berorientasi kecurangan termasuk melakukan pengujian tambahan pada satu akhir tahun. Jika terdapat indikasi kontrol internal yang lemah, misalnya itu kayak seperti auditor akan menguji apakah ada transaksi kas yang tidak dicatat atau apakah ada transfer antar bank yang tidak tercatat secara benar. Nah, salah satu teknik yang biasanya digunakan itu adalah pengujian lapping. Nah, lapping itu untuk mendeteksi pencurian kas. Nah, di mana auditor itu menelusuri apakah penerimaan kas dari pelanggan itu dicatat dengan benar dan tidak disalahgunakan oleh pihak internal. Menarik sekali nih pembahasan kita. Mungkin sebagai penutup,
adakah saran dari teman-teman atau tips bagi suatu perusahaan itu dalam menjaga keamanan kas dan instrumen keuangan mereka? Mungkin kalau dari saya tips pertama ini selalu lakukan rekonsiliasi bank secara rutin dan pertahankan kontrol internal yang kuat. Selanjutnya yaitu pemisahan tugas yang harus diterapkan secara ketat agar tidak ada satu pihak yang memiliki akses penuh ke kas perusahaan. Menambahkan sih yang selain itu perusahaan perlu berinvestasi dalam teknologi yang mendukung pengawasan kas seperti positive pay, software akuntansi yang terintegrasi dengan baik. Ini bisa membantu mendeteksi potensi kecurangan mungkin dengan lebih cepat. Nah, dan bagi perusahaan itu dengan portofolio investasi yang kompleks, bekerja sama dengan auditor dan melibatkan ahli penilai itu bisa membantu dalam menilai apakah laporan keuangan itu sudah sesuai dengan nilai pasar. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk diskusi yang luar biasa pada kali ini. Semoga para pendengar nih kita bisa lebih memahami pentingnya audit kas dan instrumen keuangan. Terima kasih juga kepada Mbak Nabila, Mas Rifki Aji, dan Rizky Faisal. Sampai jumpa di episode berikutnya.